Presiden Prabowo Subianto menyerukan dukungan terhadap pengesahan rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset menjadi produk undang-undang pada peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, di Monas, Jakarta, hari Kamis 1 Mei 2025. Menanggapi seruan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan, pemerintah siap untuk membahas RUU perampasan aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003. Hal tersebut disampaikan Yusril saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional. Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU perampasan aset yang inisiatifnya telah diajukan ke DPR sejak tahun 2003. Yusril mengatakan, pemerintah memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang, agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan. Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara. Semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum. Yusrik mengatakan, undang-undang tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia. Yusril juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat. Hal itu tampak dalam berbagai pernyataan resmi, termasuk saat peringatan Hari Buruh Internasional. Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat. Undang-undang perampasan aset, menurut Yusril sejalan dengan Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi, United Nations Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006. Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri. Di kesempatan lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar juga menyatakan sepenuhnya mendukung komitmen Presiden Prabowo tersebut. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa beliau mengerti urgensi regulasi bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang perampasan aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau non-conviction-based asset forfeiture. Adapun tanggapan dari Kepala Badan Komunikasi Strategis, Bakomstra, DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menyebut partainya tentu akan mempelajari terkait RUU perampasan aset. Pada prinsipnya, Partai Demokrat menyatakan akan ikut suara mayoritas fraksi partai politik terkait rencana pembahasan RUU perampasan aset. Menurut dia, RUU ini butuh kesepakatan bersama untuk menentukan pembahasannya. Kita tunggu arahan dan kemudian bagaimana teman-teman yang leading di DPR. Kami ini kan makmum aja kalau di DPR. Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengatakan, pembahasan RUU perampasan aset masih menunggu rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU KUHAP, rampung terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan Adis Kadir di Kompleks Parlemen, Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara News, hari Jumat 2 Mei 2025. Menurut Adis, revisi KUHP akan memuat mekanisme ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana. Langkah tersebut diperlukan agar mekanisme perampasan aset tidak dilakukan atas dasar penyalahgunaan kekuasaan. Pernyataan-pernyataan ini banyak yang menanggapi bahwa DPR berusaha menunda bahkan menghambat disahkannya RUU perampasan aset. KPK juga menyatakan menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengesahan RUU perampasan aset untuk segera dilakukan. KPK berharap pembahasan RUU perampasan aset dapat segera dilakukan oleh DPR RI, demikian menurut Jubir KPK Tessa Mahardika. Sementara itu, menanggapi situasi tersebut,
mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang, menilai langkah Presiden perlu segera ditindaklanjuti secara konkret. Seperti telah diketahui bahwa RUU perampasan aset ini sudah berjalan hampir 22 tahun tidak ada kemajuan. Menurut Saud, dari sisi naskah akademik tidak ada masalah. Pertanyaannya adalah apakah DPR serius menyelesaikannya? Hal tersebut mengindikasikan bahwa kendala utama bukan pada substansi, melainkan pada kemauan politik di parlemen. Saud juga menyoroti pendekatan yang terlalu berhati-hati dari DPR terkait alasan revisi hukum acara pidana, KUHP, sebagai prasyarat pengesahan RUU. Ia menganggap pendekatan ini justru berpotensi memperlambat penanganan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan memburuk. Dalam kondisi darurat seperti saat ini, ia menekankan pentingnya langkah luar biasa dari pemerintah terutama Presiden Prabowo. Banyak sudah yang menyuarakan dalam kondisi yang genting ini, menerbitkan Perpu adalah langkah yang akan menyelamatkan negeri ini dari rakusnya para pejabat korup. Perilaku DPR yang sengaja menghambat pengesahan RUU perampasan aset ini sebenarnya sudah banyak dibahas dari pendekatan teori psikologi dan ilmu perilaku yang menjelaskan mengapa orang menunjukkan perilaku menghindar atau defensif ketika dihadapkan pada situasi yang dapat melibatkan kesalahan dirinya. Ada banyak teori yang mendukung mengapa anggota DPR selalu mengelak dan menghambat pengesahan RUU perampasan aset. Mengapa teori-teori ini perlu disampaikan? Karena dapat menjadi dasar argumentasi bahwa Perpu perampasan aset adalah langkah Presiden yang sangat menentukan, jika tidak ingin pengesahan RUU tersebut tidak akan terlaksana sampai kapanpun. Teori-teori tersebut antara lain: 1. Teori disonansi kognitif. Teori ini menyatakan bahwa orang mengalami ketidaknyamanan psikologis, disonansi, ketika mereka memegang dua atau lebih keyakinan, ide, atau nilai yang saling bertentangan, atau ketika mereka bertindak dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Mengakui kesalahan dapat menciptakan disonansi, terutama jika orang tersebut memiliki citra diri yang positif. Untuk mengurangi disonansi ini, mereka akan mencoba untuk menyangkal, meminimalkan, atau mengalihkan tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Teori ini dikembangkan oleh Leon Festinger pada awal tahun 1950. 2. Teori self-preservation. Secara psikologis, orang memiliki dorongan untuk melindungi diri mereka dari konsekuensi negatif, baik secara sosial, emosional, maupun fisik. Mengakui kesalahan dapat menimbulkan rasa malu, bersalah, takut akan hukuman, atau merusak reputasi. Oleh karena itu, berkelit atau menyalahkan orang lain bisa menjadi mekanisme pertahanan untuk menghindari konsekuensinya. Teori self-preservation dalam konteks psikologi sering dikaitkan dengan Sigmund Freud dalam teori psikoanalisis klasiknya. Penting untuk dicatat bahwa meskipun perilaku berkelit sering terjadi ketika seseorang merasa bersalah, tetapi memang tidak semua orang selalu berkelit. Ada faktor-faktor individu seperti tingkat integritas, rasa tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengakui kesalahan yang dapat memengaruhi respon seseorang terhadap situasi di mana mereka melakukan kesalahan. Selain itu, terkadang orang berkelit bukan karena mereka bersalah, tetapi karena mereka merasa tidak dipahami, dituduh secara tidak adil, atau takut akan konsekuensi yang tidak proporsional. 3. Teori kepentingan kelompok. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan publik seringkali merupakan hasil dari persaingan dan negosiasi antara berbagai kelompok kepentingan yang memiliki tujuan dan sumber daya yang berbeda. Dalam kasus RUU perampasan aset, penundaan bisa disebabkan oleh adanya kelompok-kelompok tertentu, baik di dalam maupun di luar DPR, yang merasa kepentingannya terancam oleh RUU tersebut. Kelompok ini mungkin menggunakan berbagai cara untuk melobi, menekan, atau mempengaruhi anggota DPR agar RUU tersebut tidak segera disahkan atau bahkan digagalkan. Pengembangan teori ini adalah Gabriel Almond dan Bingham Powell yang sering dianggap sebagai tokoh kunci dalam studi kelompok kepentingan. Dalam buku mereka yang berpengaruh, Comparative Politics, Developmental Approach, 1966,
Almond dan Powell mengembangkan kerangka kerja fungsional struktural yang mengkategorikan berbagai jenis kelompok kepentingan dan menganalisis peran mereka dalam sistem politik. Selain Almond dan Powell, beberapa sarjana lain juga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman teori kepentingan kelompok, di antaranya David Truman. Dalam bukunya The Governmental Process, 1951, berpendapat bahwa kelompok kepentingan terbentuk sebagai respons terhadap gangguan dalam keseimbangan sosial, ekonomi, atau politik. Berikutnya adalah Robert Dahl. Karyanya tentang pluralisme menyoroti peran berbagai kelompok kepentingan dalam mempengaruhi kebijakan publik dan mencegah dominasi oleh satu kelompok saja. Scott Schneider. Ia dikenal karena kritiknya terhadap pluralisme dan menekankan bias kekuasaan dalam sistem kelompok kepentingan, di mana kelompok-kelompok yang lebih terorganisir dan memiliki sumber daya lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar. Jadi, meskipun Almond dan Powell memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami kelompok kepentingan, penting untuk mengakui bahwa teori ini merupakan hasil dari kontribusi berbagai pemikir ilmu politik. Rasional chaos teori. Dalam konteks politik, teori ini berasumsi bahwa para pembuat kebijakan, termasuk anggota DPR, bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian mereka sendiri atau kelompoknya. Pengesahan RUU perampasan aset tidak akan terjadi jika sebagian anggota DPR percaya bahwa pengesahan RUU tersebut akan merugikan mereka secara politik, ekonomi, atau sosial. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dari sudut pendekatan teori psikologi dan perilaku kelompok, dengan dinamika kepentingan yang beragam serta potensi resistensi terhadap perubahan status quo yang mungkin menggerus keuntungan pihak tertentu, maka akan sangat sulit bagi DPR untuk mencapai konsensus dalam mengesahkan RUU perampasan aset. Memperhatikan kondisi seperti ini, beranikah Presiden Prabowo bertindak tegas menerbitkan Perpu? Bahwa penerbitan Perpu perampasan aset memiliki potensi keuntungan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa poin pentingnya antara lain. 1. Efektivitas pemberantasan korupsi. Perpu ini memungkinkan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi secara lebih efektif. Bahkan tanpa harus menunggu proses peradilan yang panjang. Hal ini dapat memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para pelaku korupsi. 2. Pengembalian kerugian negara. Aset yang dirampas dapat dikembalikan kepada negara, sehingga memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dana hasil perampasan aset dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. 3. Percepatan proses hukum. Dalam kondisi mendesak, Perpu dapat diterbitkan untuk mengatasi kekosongan hukum atau mempercepat proses hukum terkait perampasan aset. Hal ini penting untuk mencegah pelaku korupsi menyembunyikan atau menghilangkan aset mereka. 4. Meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya tindakan yang tegas dari pemerintah, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan meningkat. 5. Perpu berpotensi untuk mengadopsi konsep unexplained wealth yang memungkinkan perampasan aset jika pemiliknya tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaan yang sah. Namun, penerbitan Perpu juga memiliki potensi tantangan, antara lain. 1. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses perampasan aset. 2. Perlu dipastikan bahwa Perpu tidak melanggar prinsip-prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia. 3. Pelacakan aset hasil korupsi, terutama yang disembunyikan di luar negeri, memerlukan kerjasama internasional yang kuat. Akhirnya penerbitan Perpu perampasan aset dapat menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, asalkan diimplementasikan dengan transparan dan akuntabel.